Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabila Pasha Ramadhani atau bisa dipanggil Abil dari 11-1. Saya Fori Maesa Putri Diakusuma dari kelas 11-1. Dalam kesempatan kali ini, kita bakal belajar tentang optimasi bareng Mia dan Koi. Selamat menyaksikan ya kawan-kawan. Woi Mia, kita jadi belajar optimasi sama jenis-jenis algoritma gak sih? Jadilah. Coba kamu kasih tahu aku pengertian optimasi dulu. Aku bakal tanya kalau aku kebingungan. Siap Pici Bos. Jadi, optimasi itu salah satu disiplin ilmu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang ideal. Ada dua jenis kasus optimasi, maksimasi dan minimasi. Kalau ini aku tahu. Aku mau kasih contoh. Jadi, contoh dari minimasi itu penukaran uang besar menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil. Nah, kalau contoh maksimasi itu mengambil tawaran sablon sebanyak-banyaknya, gitu bukan? Nah, bener. Kalau gitu, kita lanjut aja ya ke jenis-jenis algoritma. Jadi, jenis-jenis algoritma yang kita kenal itu ada 5. Bisa tebak nggak jenis-jenisnya itu terdiri dari apa aja? Kalau itu mah gampang. Ada algoritma brute force, greedy, recursive, divide and conquer, sama kriptografi. Kalau menurut lu gampang, coba ajarin gue semua hal yang lu tahu tentang algoritma brute force. Jadi, algoritma brute force adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan mencoba semua kemungkinan hingga solusi ditemukan. Metode ini cuma digunakan ketika nggak ada cara lain yang lebih efisien. Tujuannya untuk pencarian solusi, di mana pendekatan paling sederhana digunakan untuk menemukan solusi. Verifikasi, untuk memastikan bahwa solusi yang ditemukan adalah benar. Dan yang terakhir, pemahaman masalah, untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam terkait masalah yang dihadapi. Contohnya itu dalam pengujian password. Nah, algoritma ini bekerja dengan cara menguji semua kombinasi yang mungkin untuk membobol akun yang terlindungi dengan kata sandi. Biasanya sering ditemuin dalam aksi pemulihan kata sandi. Aku yakin kamu pernah ngelakuin ini juga. Hehehe, siapa sih yang belum pernah lupa sama kata sandi akun sendiri? Oke, selanjutnya gue jelasin tentang algoritma greedy ya. Algoritma greedy digunakan untuk menemukan solusi terbaik dengan cara mengambil keputusan berdasarkan hasil terbaik. Lah, perbedaannya apa sama algoritma brute force? Perbedaannya itu ada di bagian langkah-langkahnya bro. Jadi tuh brute force itu dilakukan secara berulang kali kan, sampai solusinya ketemu. Kalau algoritma greedy itu sebaliknya. Algoritma ini cuma punya satu kesempatan buat nyari solusi intinya. Walah, ternyata gitu kah? Lanjut. Tujuan dari algoritma greedy itu untuk mencari solusi yang mendekati nilai optimal. Mau itu pakai cara maksimum maupun minimum. Kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari, sama aja kayak milih jurusan di perguruan tinggi. Intinya, sekalinya lu udah pilih, lu gak bisa langsung keluar lagi dong. Oh, iya juga. Oke, selanjutnya aku ajarin kamu tentang algoritma rekursif ya. Jadi, algoritma rekursif ini merupakan suatu pendekatan di mana fungsi memanggil dirinya sendiri. Ada dua bagian dalam algoritma ini nih, kayak basis sebagai kondisi penghenti rekursif, dan rekursif sebagai bagian yang memanggil dirinya sendiri. Tujuannya itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah kompleks menjadi submasalah sederhana. Sering digunakan dalam implementasi data, dan bisa digunakan untuk melakukan pengulangan yang efisien. Coba tebak contohnya kayak gimana? Ya ilah, minimal kalau kasih pertanyaan kasih yang susah lah. Contoh dari algoritma rekursif itu pengulangan gambar dalam cermin. Selain itu, screen share video conference juga bisa, karena gambarnya tertangkap merupakan bentuk rekursif tidak terbatas. Wah, pinter juga ya kamu. Tumben banget. Buset, gila juga ya omongan lu. Untung temen. Udah sana buruan, lanjut. Aku mau cepet-cepet main FF nih. Cih, Watashi sebenarnya nggak terima diginiin, tapi gue juga mau main. Jadi, algoritma divide and conquer merupakan algoritma yang memecahkan masalah utama menjadi submasalah. Terus, submasalah itu diselesaikan dan hasil itu digabungkan untuk memecahkan masalah utama. Ada 3 tahap dalam algoritma divide and conquer. Lu bisa
Woi, Hah? Oh iya, hehehe. Aku buru-buru logout kok ini. Hehe. gila banget lu. Coba sebutin 3 tahap dalam algoritma divide and conquer. Jadi ada divide, conquer, sama combine. Divide itu Hayo, lu ngapain aja di tahap divide? hehehe. Nggak tahu. Makanya dengerin gue. Dalam tahap divide, kita bagi masalah utama jadi submasalah. Kemudian dalam tahap conquer, kita buat solusi yang mungkin untuk menyelesaikan masalah secara rekursif. Terakhir, kita gabungin submasalah itu untuk menyelesaikan masalah utama. Oh ngerti. Sama aja kayak ngurutin cilok dari bentuk terkecil ke bentuk paling besar kan? Kata gue lu lapar. Tapi ya sekiranya begitulah. Sekarang giliran lo yang jelasin algoritma terakhir. Ogah gue. Iya, ya berisik. Jadi, algoritma kriptografi ini merupakan algoritma yang digunakan untuk menyembunyikan pesan tertentu agar pesan itu nggak terbaca sama orang lain. Ada beberapa tahap dalam kriptografi, kayak plain text, enkripsi, ciphertext, deskripsi, sama key.